Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elisa Sihombing, kelas SI 401 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sederhana saya yang berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Saya memilih topik ini karena penggunaan AI saat ini sudah cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa. Banyak mahasiswa menggunakan AI untuk membantu memahami materi, mencari ide, sampai membantu menyelesaikan kesulitan dalam kegiatan perkuliahan. Perkembangan teknologi informasi membuat cara belajar mahasiswa ikut berubah. Kalau sebelumnya mahasiswa lebih banyak mengandalkan buku, modul, penjelasan dosen, dan mesin pencari, sekarang ada AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, Cloud, maupun Copilot. AI bisa digunakan untuk meminta penjelasan materi, mencari ide, membuat kerangka tulisan, menerjemahkan teks, bahkan membantu memahami pemrograman. Tetapi menurut saya persoalannya bukan hanya apakah mahasiswa menggunakan AI atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana AI tersebut digunakan. Apakah AI benar-benar menjadi alat bantu belajar atau justru menjadi jalan pintas sehingga mahasiswa tidak lagi berusaha memahami materi sendiri. Karena itu, penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu mengetahui bentuk penggunaan AI, mengetahui manfaat yang dirasakan mahasiswa, serta mengetahui resiko keterbatasan dalam penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sederhana. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui Google Form yang berisi 15 pertanyaan. Kuesioner tersebut saya bagikan kepada mahasiswa dan memperoleh 12 responden dari beberapa program studi dan tingkat semester. Data kemudian saya analisis menggunakan jumlah jawaban dan persentase. Untuk beberapa pertanyaan terbuka, jawaban responden saya kelompokkan berdasarkan tema yang sering muncul. Karena jumlah responden penelitian ini hanya 12 orang, hasil penelitian ini tidak saya gunakan untuk menggambarkan seluruh mahasiswa secara umum. Penelitian ini lebih ditujukan sebagai gambaran awal mengenai pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran mahasiswa. Dari hasil survei, saya menemukan beberapa data yang cukup menarik. Pertama, seluruh responden atau 100% mengatakan bahwa mereka pernah menggunakan AI untuk membantu kegiatan perkuliahan. Kemudian 58,3% responden menyatakan bahwa ChatGPT merupakan AI yang paling sering mereka gunakan. Sebanyak 50% responden bahkan menggunakan AI hampir setiap hari. Dan salah satu hasil yang paling menonjol adalah 91,7% responden setuju atau sangat setuju bahwa AI membantu membuat proses belajar menjadi lebih cepat. Dari data ini terlihat bahwa AI bukan lagi teknologi yang asing bagi responden, tetapi sudah cukup dekat dengan aktivitas akademik mereka. Selanjutnya, saya melihat untuk apa saja AI digunakan oleh mahasiswa. Penggunaan yang paling banyak adalah untuk membantu memahami konsep yang sulit, yaitu sebesar 83,3%. Kemudian 66,7% menggunakannya untuk mencari penjelasan materi perkuliahan. Selain itu, 58,3% responden menggunakan AI untuk mencari ide, menyusun kerangka tulisan, serta membantu memperbaiki atau menerjemahkan bahasa. Beberapa responden juga menggunakan AI untuk mempelajari pemrograman dan membantu menemukan kesalahan pada kode program. Dari sini saya melihat bahwa mahasiswa tidak hanya menggunakan AI untuk memperoleh jawaban, AI juga digunakan sebagai alat untuk membantu memahami, menyusun, dan mengembangkan proses belajar. Dari sisi manfaat, sebagian besar responden merasakan bahwa AI membantu proses belajar menjadi lebih cepat. Sebanyak 91,7% responden setuju atau sangat setuju dengan hal tersebut.
Selain itu, ketika ditanyakan apakah AI membantu saat mereka mengalami kesulitan memahami materi, seluruh responden memberikan jawaban mulai dari cukup membantu sampai sangat membantu. Pada jawaban terbuka, responden juga menyebut beberapa manfaat, misalnya menghemat waktu, membantu brainstorming, membantu memperoleh penjelasan dengan lebih cepat, dan membantu memahami materi yang sebelumnya terasa sulit. Menurut saya, dari hasil ini, AI dapat dipandang sebagai pendamping belajar yang memberikan penjelasan awal ketika mahasiswa mengalami hambatan dalam memahami suatu materi. Walaupun AI dianggap membantu, responden ternyata juga menyadari bahwa jawaban AI tidak selalu benar. Sebanyak 8 responden mengatakan selalu memeriksa kembali informasi yang diberikan oleh AI. Sedangkan 4 responden mengatakan sering melakukan pemeriksaan. Artinya, seluruh responden setidaknya sering melakukan verifikasi terhadap jawaban AI. Ini menjadi temuan yang penting menurut saya, karena menunjukkan bahwa responden tidak sepenuhnya menerima jawaban AI secara mentah-mentah. Dalam penggunaan AI untuk pendidikan, kemampuan memeriksa kembali informasi tetap diperlukan karena teknologi AI juga bisa memberikan jawaban yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan konteks. Selain manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa resiko penggunaan AI. Resiko pertama adalah ketergantungan. Jika terlalu sering mengandalkan AI, manusia bisa menjadi kurang terbiasa berpikir dan memahami materi sendiri. Resiko kedua adalah plagiarisme, khususnya apabila hasil AI langsung disalin tanpa diolah dan tanpa dipahami. Resiko berikutnya adalah kemungkinan mendapatkan informasi yang keliru. Selain itu, beberapa responden juga menyebut bahwa kemudahan memperoleh jawaban dari AI dapat membantu seseorang menjadi malas membaca sumber asli. Karena itu, menurut saya penggunaan AI tetap membutuhkan batasan dan tanggung jawab. AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung proses belajar, bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan atau mengerjakan seluruh proses berpikir untuk mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden pernah menggunakan AI dalam kegiatan perkuliahan. AI paling banyak digunakan untuk membantu memahami konsep yang sulit dan mencari penjelasan materi. Sebagian besar responden juga merasa bahwa AI membantu proses belajar menjadi lebih cepat. Walaupun demikian, mahasiswa tetap menyadari pentingnya memeriksa kembali jawaban AI dan tetap memahami materi secara mandiri. Jadi, kesimpulan utama yang saya peroleh adalah bahwa AI dapat menjadi alat pendamping belajar yang efektif apabila digunakan secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Menurut saya, yang seharusnya berkembang bersama AI bukan hanya kemampuan menggunakan teknologinya, tetapi juga kemampuan mahasiswa untuk berpikir, menilai, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka gunakan. Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan, terutama karena jumlah responden yang masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak atau berfokus pada satu program studi tertentu. Demikian presentasi hasil penelitian saya mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat pagi.